Akhir-akhir ini topik tentang kesehatan mental jadi sesuatu yang mulai sering dibahas sama banyak orang. Mungkin lo pernah denger topik ini dibahas sama influencer besar, dibahas sama artis, atau dibahas sama media. Dan pastinya topik kesehatan mental juga dibawa sama 1%. Yang memang topik ini adalah salah satu topik utama yang kita bawa. Mental health juga memang adalah hal yang kita bahas banyak banget dalam kurikulum 1%, selain dari berbagai isu lainnya. Nah, di video ini gue bakal ngebahas tentang apa itu kesehatan mental secara umum, dan kenapa 1% menganggap bahwa penting banget nih buat lo semua untuk aware sama mental health. So, tonton video ini sampai habis biar lo dapet keseluruhan insight-nya, oke? Kalau kita berbicara tentang mental health atau kesehatan mental, kita tentu perlu tahu definisinya terlebih dahulu. Sehat mental itu emang kayak gimana sih? Nah, sehat mental itu ketika pertama, lo menyadari potensi diri lo. Kedua, ketika lo bisa menghadapi tekanan atau stres yang wajar ditemukan sehari-hari. Yang ketiga, ketika lo bisa bekerja secara produktif. Dan yang keempat adalah ketika lo memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat. Intinya sebenarnya sehat mental itu ketika lo bisa menjalani hidup lo dengan optimal. Kesehatan mental itu sebenarnya ibaratkan sebuah spektrum. Ketika kita ngomongin soal mental health, kita nggak ngelihat orang itu dari sisi yang hitam putih banget. Jadi kita nggak ngebedain dari dua sisi yang berbeda. Maksudnya gimana? Maksudnya orang tuh nggak bisa dibedain jadi dua sisi berbeda doang, antara dia sakit atau sehat gitu. Jadi spektrum itu sebenarnya ada garis dari kiri ke kanan yang bisa nentuin sebenarnya lo tuh spektrumnya cenderung ada di kiri atau cenderung ada di kanan, gitu ya. Nah, jadi kita semua itu pasti berada di antara garis spektrum ini. Lo mungkin bisa ada di tengah, bisa ada di kiri, bisa ada di kanan. Dan posisi lo ini juga bisa berubah-ubah. Mungkin kalau lo dapat berita nih bahwa lo lolos interview kerja, ya bisa jadi lo bakal jadi seneng dan bersemangat. Akhirnya lo jadi makin produktif, dan kondisi kesehatan mental lo itu cenderung ada di kanan. Jadi sehat mental nih. Tapi mungkin besoknya ketika pacar lo minta putus, akhirnya lo jadi ngerasa sedih, susah konsentrasi, dan bikin diri lo jadi ada di sisi kiri spektrum. Mungkin bisa jadi gangguan, bisa juga ya mungkin terganggu dikit lah, belum gangguan klinis gitu. Jadi kalau ngomongin soal kesehatan mental, emang kondisinya tuh dinamis banget dan pasti berubah-ubah. Dan kita nggak bisa serta-merta bilang bahwa oke, ini orang entah sakit atau sehat. Intinya mereka pasti ada di tengah-tengah spektrum ini gitu, entah di sisi kiri atau di sisi kanan. Nah, kenapa sih kesehatan mental itu menurut gue dan menurut 1% itu penting banget? Well, kalau ngomongin soal kesehatan mental, kita perlu ngomongin soal masalah yang terjadi di Indonesia. Kalau gue mau ngebagi soal opini gue, masalah kesehatan mental di Indonesia itu sebenarnya kebagi jadi 3 masalah besar. Pertama adalah masalah tenaga kesehatan mental, kedua adalah masalah infrastruktur dan support pemerintah, yang ketiga adalah masalah awareness dari masyarakatnya sendiri tentang kesehatan mental. Kita coba bahas dari masalah pertama, tentang tenaga kesehatan mental. Coba deh, gue pengen sekarang lo tebak, berapa sih jumlah psikolog yang ada di Indonesia? Coba deh, lo ambil waktu 10 detik untuk ngepost video ini dan tebak di otak lo ya, yang lo kepikiran, ada berapa sih kira-kira jumlah psikolog di Indonesia? Udah nebak belum? Nah, semoga tebakan lo bener ya. Karena kalau lo bener, berarti ya bisa dibilang lo termasuk pada orang yang, wah sadar banget lah sama kondisi tenaga kesehatan mental di Indonesia. Oke, gue coba kasih tahu. Jumlah psikolog di Indonesia itu hanya 2.500-an saat ini. Ini gue ambil dari data jumlah psikolog klinis yang tercantum di website IPK HIMSI. Kita cuman punya 2.500 sampai 2.600-an. Padahal psikolog ini adalah garda utama dan pertama dalam penanganan kesehatan mental. Dan tentunya memang dibantu juga sama tenaga lain, kayak misalnya psikiater, perawat jiwa, dan pekerja sosial gitu. Tapi jumlahnya memang sisanya juga nggak terlalu banyak. Bahkan kalau kita ngomongin soal psikiater, itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Arti dari angka ini apa? Artinya 2.500 psikolog ini harus menangani 270 juta orang Indonesia. Yang diantaranya kalau kita misalnya ngambil tebakan kasar, bisa jadi memang 10-15% itu mengalami masalah kesehatan mental yang cukup berat, alias sudah gangguan klinis. Ini kita belum ngomongin soal masalah yang ringan ya. Mungkin ini masalah yang lo alami gitu yang ringan tuh, kayak masalah produktivitas, masalah ketika lo ditolak gebetan, masalah dalam keluarga. 10-15% yang tadi gue sebut itu belum termasuk masalah yang ringan kayak gitu. Itu masalah yang berat, depresi, kecemasan, dan lain sebagainya.
Tapi yang jadi masalah adalah kita cuma punya 2.500 psikolog doang untuk menangani puluhan juta orang. Masalah kedua adalah tentang infrastruktur dan support dari pemerintah. Coba deh gue tanya ke lo, kalau misalnya lo ngeliat temen lo ada yang mengalami masalah kesehatan mental, lo bakal pergi kemana sih? Well, kalau lo ngeliat video ini ya mungkin lo kepikiran untuk ya udah pergi ke 1% gitu. Karena ya 1% punya layanan konsultasi yaitu mentoring dan juga konseling. Tapi kalau kita bertanya ke orang lain gitu, apakah orang di luar sana tahu harus kemana? Ya bisa jadi enggak gitu. Ini juga berhubungan sama masalah yang ketiga, yaitu tentang awareness masyarakat terhadap kesehatan mental. Sampai detik ini masih banyak banget kasus pemasungan yang terjadi di seluruh Indonesia kepada orang yang memiliki gangguan mental. Contohnya orang yang memiliki gangguan skizofrenia. Seringkali orang yang punya gangguan mental dianggap sebagai orang yang kerasukan. Mereka akhirnya dirantai, diikat, dan tubuhnya ditempelkan ke sebuah balok sambil dipenjara, bahkan oleh keluarganya sendiri. Karena mereka dianggap menjadi beban masyarakat dan aib bagi keluarga. Ini masih terjadi di banyak tempat, bukan hanya di kota-kota kecil, tapi juga di kota-kota besar, seperti misalnya Jakarta. Puluhan ribu orang dipasung bahkan oleh keluarganya sendiri. Ini memang masalah yang terlihat ekstrim gitu. Tapi banyak juga sebenarnya stigma yang negatif yang terjadi pada diri kita semua dalam konteks yang ya mungkin gak terlalu ekstrim, tapi sebenarnya negatif juga gitu. Contohnya, gue tanya ke lo lagi deh, kalau lo ke psikolog dan teman-teman lo tahu lo itu ke psikolog, lo ngerasa malu gak sih? Gue pribadi ya, meskipun gue adalah orang yang concern dan mengikuti isu mental health ini, bahkan sebagai CEO 1% aja, bisa dibilang ya gue juga masih awkward, masih canggung, masih malu kalau misalnya teman-teman gue tahu gue pergi ke psikolog atau psikiater. Gue takut gue itu dibilang, dalam tanda kutip ya, dibilang sebagai orang gila sama orang-orang dan dianggap gak normal. Meskipun gue sepenuhnya sebenarnya tahu gitu, bahwa ya gak ada salahnya buat kita untuk pergi konsultasi ke profesional. Tapi ini terjadi ke diri gue sendiri. Gue gak bisa ngebayangin sebenarnya gimana prasangka ini juga ada di orang-orang yang awam banget gitu. Orang-orang yang gak belajar psikologi sama sekali, orang-orang yang ya mungkin pengetahuannya cukup rendah gitu. Pastilah, gak bisa kita pungkiri stigmanya gue yakin negatif banget untuk melakukan penanganan kesehatan mental ke profesional. Meskipun memang positifnya, isu-isu ini memang sekarang juga udah mulai jadi hype dan tren di masyarakat. Jadinya stigmanya agak berkurang. Orang udah mulai mau nih pergi ke profesional. Tapi tentu ini belum cukup gitu. Terus gimana dong kita menghadapi masalah-masalah ini? Well, gue mau cerita sedikit nih tentang kurikulum 1%. Jadi gue dan tim 1% menyadari bahwa untuk menyelesaikan masalah ini, gak bisa nih kalau misalnya kita bergantung ke psikolog doang, ke psikiater doang atau ke pemerintah doang, yang jumlahnya mungkin cuma ribuan gitu ya, psikolog dan psikiater gitu. Mereka semua juga pasti punya masalah dan prioritas masing-masing. Tapi gue percaya bahwa meskipun ya jumlah psikolog dikit, banyak masalah di Indonesia, gue percaya bahwa ini tetap bisa diselesaikan. Tentunya dengan apa? Dengan cara yang inovatif pastinya. Makanya waktu itu 1% ya kita coba bikin kurikulum, dan kurikulum ini berbentuk seperti piramida. Ini adalah kurikulum 1%. Kita percaya bahwa untuk seseorang bisa hidup optimal, atau kita hidup sebagai hidup yang seutuhnya, itu perlu banyak banget hal yang dipelajari gitu. Kenapa? Karena ya kita di sekolah tuh gak pernah diajarin tentang hal-hal penting kayak gini. Gitu ya. Di sekolah kita belajar apa? Ya kita belajar matematika, kita belajar fisika, tapi kita gak pernah belajar soal kesehatan mental, psikologi, dan berbagai hal penting lainnya dalam hidup gitu. Kalau di rumah gimana? Sedikit banget orang yang udah aware sama masalah kesehatan mental. Orang tua tuh pasti jarang banget ngajarin ke kita, apalagi di zaman gue ya. Zaman dimana informasi tuh belum sebegitunya ada gitu ya. Belum sepenuhnya memang tersebar di masyarakat, ya akhirnya kita semua yang terlambat belajar gitu. Meskipun begitu memang gue percaya bahwa ya gak ada kata terlambat sih untuk belajar. Kita selalu bisa mengembangkan diri kapanpun dan dimanapun. Yang penting ya, kita percaya bahwa kita bisa mengembangkan diri at least 1% aja setiap harinya. Gak apa-apa dikit-dikit, at least 1% aja. Nah, jadi menurut gue dengan masalah itu, sebenarnya ada gap knowledge yang sangat amat besar pada masyarakat Indonesia. Dan ini dimulai dari bawah. Ini dimulai dari problem awareness. Ini dari kurikulum 1% yang paling bawah. Oke? Ini gue mau jelasin dari yang paling bawah sampai atas. Jadi gini, dimulai dari problem awareness,
banyak orang yang gak aware sama masalah kesehatan mental yang ada di Indonesia. Sama masalah kehidupan yang ada di Indonesia. Dan ini perlu lo ketahui juga. Inilah alasan kenapa gue dan teman-teman bikin channel YouTube yang di dalamnya berisi banyak pengetahuan dan edukasi tentang masalah kehidupan. Supaya apa? Supaya lo bisa relate dan lo bisa tahu bahwa oke, gue butuh nih belajar hal lain gitu. Gue butuh nih untuk belajar hal baru. Untuk mengembangkan diri gue dan supaya gue bisa hidup seutuhnya. Nah, kita naik ke atas sedikit kurikulumnya ya. Ada yang namanya Fundamentals and Basic Skills. Di materi ini kita bakal ngajarin lo gimana caranya berpikir dengan benar, gimana caranya punya sikap intelektual yang baik, dan ya intinya sih jadi kritis, open-minded, dan punya penalaran yang oke. Supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa belajar sampai ke titik yang paling atas. Setelah Fundamentals and Basic Skills, kita naik lagi ke atas. Nah, disinilah kita bakal belajar soal gimana nih cara biar diri kita bisa jadi fungsional, bisa jadi berfungsi secara normal dan lepas dari berbagai gangguan, baik itu fisik maupun mental, maupun sebesar gangguan klinis gitu ya. Supaya kita bisa menjalani hidup kita dengan baik. Lalu nanti kalau misalnya lo udah ibaratnya lulus nih di tingkat tersebut, barulah lo bisa naik terus ke atas dan jadi orang yang hidup seutuhnya gitu. Nah, terus mungkin beberapa dari lo nanya, gimana sih emangnya buat kita bisa belajar skill-skill tersebut? Well, 1% sendiri memang mengusahakan untuk punya banyak banget video, banyak banget pembelajaran, dan juga pengajar atau konsultan supaya lo bisa belajar dengan baik gitu. Dan kita juga berusaha terus untuk melengkapi bahan ajar yang ada di kurikulum 1%. Nah, kalau lo pengen belajar, terus lo harus kemana? Well, lo bisa klik link.1%.net atau ke 1%.net untuk nyoba layanan-layanan yang ada di 1%. Supaya lo bisa belajar satu persatu kurikulum yang tadi gue jabarin gitu ya. Kita punya 3 macam layanan. Ada konsultasi yang terdiri dari mentoring dan konseling. Ada kelas online di mana lo bisa belajar soal skill-skill spesifik yang dibutuhkan kapan aja dan dimanapun. Ada juga webinar. Ini adalah live session yang biasanya diisi sama founder dan psikolog 1%. Salah satunya adalah gue sering banget ngisi webinar dan ngajarin tentang hal-hal penting yang perlu lo tahu supaya lo bisa belajar soal kehidupan dan kesehatan mental. Gue sebenarnya bersyukur banget karena ternyata setelah produknya diluncurkan, sekarang layanan kita udah digunakan oleh puluhan ribu orang, udah didaftarin oleh banyak banget orang. YouTube kita juga udah ditonton sama puluhan juta orang dengan kepuasan yang oke juga gitu. Nah, buat lo yang penasaran, emang bakal dapet apa sih pas lo daftar layanan yang berbayar? Kayak misalnya webinar, lo daftar kelas online, atau daftar konsultasi misalnya. Tentu bukan hanya video materi atau pengajaran aja, bukan hanya konsultasi aja. Lo juga bakalan dapet join komunitas 1%, lo bisa diskusi sama pembicaranya. Lo juga bakal dapet worksheet, tugas ya, biar lo bisa mempraktekkan apa yang lo pelajari. Lo juga bisa dapet interpretasi psikotes, dan juga berbagai hal yang bisa ngebantu lo supaya lo bisa ngerti sama materi yang kita ajarin. Karena menurut gue ya perlu nih buat kita belajar sendiri tentang hal-hal yang penting buat kehidupan gitu. Dan untuk kita supaya kita nggak datang ke profesional cuman pas kita udah sakit doang. Karena ya balik lagi, itulah kenapa nama perusahaan yang gue bikin ini, gue dan teman-teman bikin ini, inilah kenapa kita bernama 1%. Karena kita percaya bahwa semua orang berhak dan layak untuk mengembangkan dirinya sendiri. At least 1% aja setiap harinya gitu. Buat lo yang pengen tahu lebih lanjut tentang layanan 1%, webinar, kelas online, mentoring, konseling, lo bisa klik link di description atau klik link.1%.net buat daftar dan dapetin info lebih lanjut. Gue harap semoga video ini bermanfaat buat lo. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Gue Evan dari 1%. Thanks.